Insan-insan mulia Pama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, amma ba'd. Akhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Khalilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika beliau sedang berada di Palestina bersama dengan istrinya yang terkenal dengan cantik dan salehah yang bernama Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak istrinya menuju ke Mesir. Pada saat di perjalanan, kemudian Sarah dan Nabi Ibrahim dicegat oleh raja yang zalim, yang sukanya mengambil istri orang. Kalau bukan istri orang nggak diambil sama dia. Maka kemudian Nabi Ibrahim tahu akan ditangkap. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya, nanti kalau kita ditangkap, kamu ditanya, bilang bahwa aku adalah saudaramu. Bilang bahwa aku adalah saudaramu. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Maksudnya adalah saudara seiman, bukan saudara kandung. Ya. Maksud Nabi Ibrahim supaya sang raja itu salah paham, dikira saudara kandung, padahal maksudnya adalah saudara seiman. Begitu juga sebaliknya. Ketika Nabi Ibrahim ditanya dia siapa, maka Nabi Ibrahim mengatakan hiya ukhti, dia adalah saudariku. Maksud Nabi Ibrahim adalah saudari seiman. Ya. Tapi supaya ditangkap oleh raja, saudari kandung. Supaya apa? Tidak ditangkap. Tapi akhirnya ternyata Sarah ditangkap oleh sang raja. Kemudian ketika sang raja ingin menjamah Sarah karena kecantikannya, kemudian tiba-tiba tangannya tidak bisa bergerak. Kemudian sang raja meminta agar Sarah mendoakan. Kemudian didoakan oleh Sarah, tangannya sembuh. Setelah sembuh nggak tobat, mau diulangi lagi, nggak bisa gerak lagi tangannya. Kemudian didoakan lagi oleh Sarah, sembuh. Sampai 3 kali, belum tobat juga, mau dijamah lagi. Ternyata bukan hanya tangan yang nggak bisa bergerak, seluruh tubuhnya nggak bisa gerak, kecuali hanya bibirnya saja. Maka kemudian sang raja ini memohon kepada Sarah agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan. Maka Sarah berdoa, ternyata sembuh sang raja. Kemudian sang raja memberikan hadiah kepada Sarah seorang budak perempuan yang bernama siapa, Pak? Hajar. Yang bernama Hajar. Maka kemudian Sarah membawa Hajar kemudian kembali ke Mesir. Ketika di Mesir sudah bertahun-tahun, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam belum dikaruniai seorang anak. Dalam sejarah dikatakan, ada yang mengatakan 83 tahun, ada yang mengatakan 90 tahun. Yang pasti lama sekali Nabi Ibrahim belum dikaruniai seorang anak. Maka kemudian Sarah memiliki inisiatif untuk melanjutkan daripada Nabi Ibrahim. Sarah menghadiahkan budaknya Hajar agar dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka singkat cerita Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Maka kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak dari Hajar yang bernama siapa? Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Sekian tahun belum dikaruniai anak, kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki soleh luar biasa. Kira-kira sayang? Pasti sayang Nabi Ibrahim. Maka pada saat kondisi sayang-sayangnya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim. Apakah kecintaan, kesayangan Nabi Ibrahim kepada anak dan istrinya melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim, Hajar dan anaknya yang masih menyusui menuju ke Mekah.
bukan hijrah, menuju ke Mekah supaya Hajar dan anaknya yang masih menyusui Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah. Maka kemudian dibawa ke Mekah. Kemudian Allah perintahkan meletakkan Hajar dan Ismail di dekat pondasi Ka'bah. Yang ketika itu Mekah dalam kondisi benar-benar tidak ada manusia sama sekali. Sebuah lembah, ya, sebuah lembah yang gak ada tumbuhan, gak ada pohon, gak ada manusia, gak ada rumah, gak ada sama sekali. Gak ada makanan, gak ada hewan, benar-benar gersang. Maka kemudian Nabi Ibrahim beranjak meninggalkan Hajar. Setelah itu Hajar lari menyusul Nabi Ibrahim. Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu di tempat yang gak berpenghuni sama sekali? Gak ada manusia, gak ada minuman, gak ada sumber air, gak ada rumah, gak ada tempat berteduh. Bahkan tumbuhan gak hidup di situ. Sementara Hajar disebutkan cuman membawa satu botol air, satu kirbat. Kirbat itu botol atau ceret yang terbuat dari kulit. Itu aja bekalnya. Wahai suamiku, apakah engkau tega meninggalkan kami di tempat yang gersang seperti ini, enggak berpenghuni? Tanya kedua kali. Nabi Ibrahim tetap diam. Sampai tanya ketiga kali, wahai suamiku, apakah yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, betul wahai istri, yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jawaban istrinya luar biasa. Idzan la yudayyi'una. Wahai suamiku, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menelantarkan kami di sini. Ini luar biasa seorang istri yang salihah. Ini kira-kira kalau istri zaman now, ya, istri kita lah ya, ditinggal, gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada rumah, gak ada orang, gak ada tumbuhan, kira-kira gimana? Sama naruh mata ini aku mas, enggak dengan Hajar. Makanya luar biasa nanti keturunannya. Maka kemudian apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kemudian Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, beliau disusui oleh Hajar. Setelah itu Hajar kehabisan minum. Hajar kehabisan minum, kehabisan makanan. Kemudian Hajar lari melihat sebuah bukit yang bernama apa? Sofa. Mengira di situ ada manusia, ada makanan, ada minuman, lari ke sofa. Ada fata morgana gitu kan. Kemudian melihat bukit lagi, ada marwah, lari ke marwah. Ternyata nggak ada apa-apa. Di sisi lain melihat bukit sofa lagi, dikira ada manusia, ada minuman, ternyata lari ke sana nggak ada apapun. Sampai 7 kali dari sofa ke marwah. Maka ini disebut dengan apa? Sa'i. Maka dari sinilah kemudian muncul syariat dalam Islam, yaitu sa'i, lari-lari kecil dari Sofa dan Marwah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sedikit ini dulu ya, insyaallah kita sampaikan di kultum yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.